Halo, jumpa lagi di kanal YouTube Police Center Aktual Terpercaya. Di kesempatan jumpa kita kali ini akan diketengahkan strategi pengentasan kemiskinan di Papua Barat Daya. Sorsel bergerak jabarkan Papua cerdas, sehat, produktif, dan peran ASN ciptakan ruang kolaborasi atasi miras di Sorong Selatan. Gubernur Papua Barat Daya Lisa Kambu di hari ulang tahun Sorong Selatan ke-22 menyerahkan santunan asuransi kematian kepada 5 ahli waris pekerja rentan agar bisa hidup layak dan mencegah kemiskinan baru, serta menawarkan bantuan modal usaha pengembangan ekonomi kerakyatan bagi masyarakat Sorong Selatan. Kepedulian menghadirkan negara melindungi dan memandirikan usaha masyarakat dengan jaminan sosial kematian pekerja rentan dan modal usaha ekonomi kerakyatan yang diibaratkan gubernur saat menyerahkan santunan sebagai kado ulang tahun, diakui Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Papua Barat Daya Suroso sebagai komitmen melindungi dan mendorong masyarakat berusaha secara mandiri. 5 ahli waris penerima santunan merupakan bagian dari 77.000 pekerja rentan yang sudah dilindungi Pemda Provinsi, belum termasuk kabupaten kota se-Papua Barat Daya, dengan tidak hanya terfokus pada klaim kematian, tetapi juga kecelakaan kerja dan beasiswa bagi keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang kami bayarkan adalah masuk dalam kategori pekerja bukan penerima upah. Jadi mereka pekerja mandiri gitu ya. Memang mereka ya bekerja sebagai tukang ojek, pedagang sayur, dan lain-lain, kan tidak ada yang bayar, tapi mereka bekerja. Mereka masuk dalam kategori pekerja bukan penerima upah. Termasuk yang mereka aktif di organisasi keagamaan misalnya, mereka kan tidak dibayar oleh organisasi keagamaannya, sehingga kami pandang itu adalah bukan penerima upah. Tapi untuk gereja-gereja yang telah membayarkan pekerjaannya, kami tidak bayarkan lagi. Oke. Nah, kembali ke tadi yang 5 orang tadi, 5 orang tadi itu kami bayarkan iurannya dari provinsi. Ya. Sehingga pada saat keluarga yang pesertanya meninggal, maka ahli warisnya menerima 42 juta. Itu dia karena jaminan kematian. Jaminan kematian. Lain halnya kalau dia meninggal karena kecelakaan kerja. Misalnya tukang ojek, dia lagi beraktivitas ngojek, kecelakaan, meninggal. Maka kepada yang bersangkutan terimanya 72 juta. Oke. Terus kemarin juga kan ada yang terima sampai 115 juta. Itu ceritanya kalau kepesertaannya sudah di atas 3 tahun berturut-turut, maka pembayarannya adalah selain terima tadi ya, terima yang 42 juta kalau dia meninggal biasa atau 72 juta kalau kecelakaan, maka diperhitungkan kalau dia memiliki anak, maka anaknya itu sebanyak 2 orang akan diberikan beasiswa sampai dengan lulus kuliah, sampai dengan sarjana. Batas maksimalnya adalah 25 tahun. Kalau anaknya masih SD, maka diberikan beasiswa itu dari SD sampai kuliah selesai. Kalau anaknya sudah SMA, ya berarti SMA sampai kuliah selesai. Poinnya selama masa sekolahnya itu dibayarkan beasiswa. Itu manfaat yang besar, sehingga ada yang terima sampai 100 sekian juta, ada yang sampai 200, tergantung yang tanggungannya ya. Kalau ada yang dari SD diperhitungkan sebanyak itu. Tapi yang langsung terima cashnya ya sebanyak 42 juta. Nanti yang beasiswanya diperhitungkan sesuai periode sekolahnya gitu. Jadi kata kuncinya tadi, pertama melindungi setiap warga negara,
Yang kedua, memastikan tidak lagi munculnya kemiskinan ekstrim. Yang ketiga, tadi memastikan bahwa ahli warisnya itu tidak putus sekolah. Perhatian Pemda Papua Barat Daya diakui Kadis tertinggi di Indonesia karena sudah 84% pekerja rentan terlindungi asuransi ketenagakerjaan. Peringatan Hari Ulang Tahun Sorong Selatan ke-22 dilaksanakan meriah. Ketua Panitia HUT Agustinus Wamahma SHUT tidak hanya merancang acara meriah di awal kepemimpinan Bupati Wakil Bupati Petronella Krenat Johan Bodori, tetapi memperkuat komitmen pemimpin bekerja untuk rakyat dengan ibadah syukur sebagai kekuatan spiritual menjalankan tanggung jawab melayani rakyat. Mengapa kita harus lakukan? Karena kita mensyukuri bahwa kegiatan hari ulang tahun ataupun perjalanan pemerintahan ini boleh jalan dengan baik, itu karena hanya ada campur tangan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, maka semua tidak akan berjalan secara baik, karena benar-benar Tuhan itu yang punya kuasa. Menyadari bahwa kita ini sebenarnya tidak punya kemampuan. Tanpa Tuhan itu kami tidak punya kemampuan kuasa apa-apa. Oleh sebab itu kita perlu didoakan sehingga Tuhan berikan hikmat, pengertian, akal budi, bahkan lebih dari itu marifat surgawi, sehingga dalam melaksanakan program kerja kita dalam melayani masyarakat, benar-benar kita ini jadi pimpinan yang laku Tuhan, sehingga pelayanan kepada masyarakat itu bisa kita lakukan secara benar-benar melayani masyarakat, ya, demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita melayani masyarakat ini bukan untuk kepentingan kita, nama pribadi atau nama jabatan, tapi demi kemuliaan nama Tuhan. Saya Hengki Beki Bleskadit, Sarjana Ekonomi, PLT Sekretaris DPRK Kabupaten Sorong Selatan, mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Mari kita jadikan Hari Kemerdekaan sebagai inspirasi untuk terus berjuang demi masa depan yang lebih baik. Bupati Sorong Selatan Petronella Krenat mencanangkan pendidikan dan kesehatan gratis, serta menyiapkan lahan pengembangan usaha pertanian untuk mewujudkan Papua cerdas, sehat, produktif di masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Johan Bodori. Gerak cepat Bupati menjalankan visi Papua cerdas, sehat, produktif disampaikan menanggapi harapan anggota BP3 OKP Perwakilan Papua Barat Daya Oto Yalau yang dalam kesempatan HUT diberikan waktu menyampaikan rencana induk percepatan pembangunan Papua yang membutuhkan penyesuaian program Gubernur, Bupati, Wali Kota setanah Papua. Langkah cepat Bupati Sorong Selatan dilandaskan pada tujuan dirinya memberikan yang terbaik bagi kemajuan Sorong Selatan. 4 isu strategis untuk Papua khusus di Sorong Selatan, ya Papua produktif, Papua cerdas, dan Papua sehat. Kita Sorong Selatan sudah laksanakan launching untuk kesehatan gratis, pelayanan kesehatan gratis kami sudah lakukan. Kami juga sudah di bidang pendidikan, kami juga sudah launching untuk sekolah gratis di
di Sorong Selatan, kami lagi memacu masyarakat Sorong Selatan untuk bagaimana mengembangkan usaha. Ya, kalau Tuhan sayang, pemerintah daerah punya, ya istilahnya kami punya uang, ketersediaan anggaran kita, kami akan membantu semua mama-mama, orang-orang Papua, mama-mama Papua yang ada di Sorong Selatan untuk kita berikan semacam bantuan modal usaha untuk mereka, tapi juga di bidang perikanan. Ya, kita Sorong Selatan salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat Daya yang nantinya akan sama seperti Kabupaten Sorong. Kita juga akan jadi lumbungan untuk Provinsi Papua Barat Daya. Orang Papua ini bagaimana? Orang bicara lumbung itu kan jangan sampai cuma. Ya, orang hari ini sudah untuk bagaimana untuk menyambut program pemerintah pusat. Ya, sebelum kabupaten juga melakukan audiens dengan Sekjen Dunia di pusat kementerian, dan beliau sudah minta kepada kami pemerintah Sorong untuk memonitor lahan kurang lebih 400.000 hektar untuk ketahanan pangan di Kabupaten Sorong Selatan. Saya rasa kalau ini dibangun, pasti masyarakat lokal, masyarakat Papua, kita ajak juga untuk mereka juga harus berlomba-lomba sama dengan saudara-saudara kita yang bersama. Target di akhir kepemimpinan saya pertama itu bagaimana untuk peningkatan pendidikan di Kabupaten Sorong Selatan. Bupati mengajak semua pihak mendukung program-program yang akan dilaksanakan dirinya bersama Wakil Bupati Johan Bodori selama 5 tahun ke depan. Saya Hengki Meki Bleskadit, Sarjana Ekonomi, PLT Sekretaris DPRK Kabupaten Sorong Selatan, mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Mari kita jadikan Hari Kemerdekaan sebagai inspirasi untuk terus berjuang demi masa depan yang lebih baik. PLT Sekretaris DPRK Sorong Selatan Hengki Meki Bleskadit, Sarjana Ekonomi, terpanggil mendorong semangat kaum muda sebagai agen perubahan mengatasi miras di Sorong Selatan. Kami minta untuk pemerintah daerah segera menetapkan perda untuk miras di Kabupaten Sorong Selatan, sehingga pemuda di Sorong Selatan jangan miras lagi dan jangan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga hari ini pemuda sadar bahwa miras tidak membangun Sorong Selatan, tetapi pemuda lah yang membangun Kabupaten Sorong Selatan. Panggilan dirinya mendorong semangat kaum muda mengatasi miras disampaikan menanggapi pentingnya peran ASN sebagai aktor birokrasi menggerakkan pembangunan di segala bidang. Semangat anak muda untuk tampil menyuarakan pentingnya Pemda memperdakan larangan miras menjadi suntikan bagi PLT Sekretaris DPRK Sorong Selatan untuk hadir menciptakan ruang kolaborasi pemuda bersama Pemda dan TNI Polri mencarikan solusi mengatasi miras karena banyak merugikan mereka yang mengkonsumsinya. Sebagai ASN, makanya saya hadir, ya, tetapi juga sebagai PLT Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan yang tentunya akan mengawal perda tentang melarang miras di Kabupaten Sorong Selatan. Nah, perlu menjadi ketahuan bahwa pemicu untuk tingkat kriminal yang terjadi di Papua itu adalah faktor utama adalah miras. Nah, kalau Anda dorong untuk nanti keluar perda, itu berarti tanggung jawab untuk mengkampanyekan ini. Sanggup untuk nanti mendorong komunitas ini? Siap. Saya sebagai anak muda, tetapi juga PLT Sekretaris DPRK Kabupaten Sorong Selatan, saya siap untuk mengawal, bahkan sudah membuat edukasi-edukasi yang baik kepada anak-anak muda, dan bahkan kita melibatkan
Forkompimda yang ada, Kapolres, Dandim, bahkan dengan OPD terkait untuk dalam pemberantasan miras. Karena terdepan di pembangunan Kabupaten Sorong Selatan. Iya. 50 tahun emas Indonesia itu hanya ada di anak-anak muda. Kepemimpinan sejati dimulai ketika kepentingan rakyat menjadi tujuan utama. Seorang pemimpin harus menjadi jembatan, bukan tembok bagi rakyatnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini.